Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkholisah Oktaviani Amelia Putri dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan 3 bahar dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Arud wal Qawafi. Nah, 3 bahar ini saya memilih yang pertama itu ada bahar basyut, kemudian ada bahar wafir, dan yang terakhir yaitu ada bahar hajaz. Yang pertama yaitu ada bahar basyut. Nah, dinamakan bahar basyut ini secara bahasa itu merupakan terbentang atau terpapar. Dinamakan demikian karena bahar basyut ini di setiap taf'ilahnya itu mempunyai 2 sabab yang berturut-turut. Nah, bahar ini tuh termasuk jenis bahar yang panjang yang memiliki 48 huruf dan disisipi di setiap taf'ilahnya itu kata fa'ilun di bagian akhirnya. Nah, kemudian ada kunci bahar basyut serta wazannya, yaitu yang berbunyi innal basita ladaihi yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, kemudian ada macam-macam bahar basit, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada bahar basit tam, dan yang kedua yaitu ada bahar basit majzu. Nah, yang pertama yaitu ada bahar basit tam, memiliki 2 jenis. Nah, yang pertama yaitu ada arud makbunah dan dorob makbun. Nah, jadi keterangan dari makbun sendiri yaitu membuang huruf kedua yang mati. Nah, contoh syairnya yaitu as-saifu asdaku ina aminal kutubi fi haddihil haddu bainal jiddi wal la'abi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, di situ kan mahbunnya itu di akhir dan di tengahnya. Ketika setelah lafaz mustaf'ilun fa'ilun, jadi pendek. Fa'ilun yang tadinya itu fa'ilun, fa-nya panjang. Nah, karena mahbun itu kan membuang huruf kedua yang mati, maka alif pada huruf yang setelah fa-nya itu dibuang, jadinya pendek, fa'ilun gitu. Nah, kemudian kita taktik as-saifu ya, mengikuti as-saifu asda, as-saifu as, yaitu mengikuti wazan mustaf'ilun, yaitu hidup mati hidup mati hidup hidup mati. Kemudian daku i mengikuti fa'ilun, yaitu hidup hidup mati. Kemudian na'am minal kutubi mengikuti wazan mustaf'ilun. Na'am min minal hidup mati hidup mati hidup hidup mati. Kemudian kutubi mengikuti wazan fa'ilun ya, yaitu hidup 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 mati. Itu arudnya itu mahbunah, kemudian dorobnya juga mahbun. Jadi sama-sama pada huruf kedua yang mati itu dibuang. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada arud mahbunah dan dorob maktu. Nah, penjelasan maktu di sini itu membuang huruf mati watad majmu dan menyukun huruf sebelumnya. Nah, watad majmu itu kan terdiri dari 3 huruf yang mana dikumpulkan 2 huruf itu di awal dan akhir itu sukun. Nah, yang syairnya itu berbunyi al-ilmu yujdi wa yabqa lil fata abadan wal malu yafna wa in ujda ila hini mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'il. Nah, di situ kan
Jadi pada arudnya itu menjadi mahbun, yaitu tadi membuang huruf kedua yang mati. Jadi di sini fa'ilun taf'ilahnya mengikuti wazan fa'ilun. Nah, kemudian dorobnya ini maktu ya. Kan tadi juga dorobnya maktu, yaitu membuang huruf mati watad majmu dan menyukun huruf sebelumnya. Nah, kan pada taf'ilahnya yaitu kan fa'ilun kan tadinya, jadinya fa'il. Nah, kata ilun itu kan termasuk watad majmu, dua huruf hidup yang dikumpulkan pada awal, kan terdiri dari 3 huruf. Nah, yang akhir itu sukun, makanya di sini huruf akhirnya itu dibuang nunnya, kemudian menyukunkan huruf sebelumnya. Lamnya itu jadi sukun, makanya fa'il. Nah, seperti itu. Kemudian ditakti, yaitu al ilmu uj, mengikuti wazan mustaf'ilun, yaitu hidup mati hidup mati hidup hidup mati. Kemudian di wayab, mengikuti wazan fa'ilun, yaitu hidup mati hidup hidup mati. Kemudian fi lil fata, mengikuti wazan mustaf'ilun, yaitu hidup mati hidup mati hidup hidup mati. Kemudian wal malu yuf, hidup mati hidup mati hidup hidup mati. Kemudian nawain, mengikuti wazan fa'ilun, yaitu hidup mati hidup hidup mati. Kemudian ujda ila, mengikuti wazan mustaf'ilun, hidup mati hidup mati hidup hidup mati. Kemudian fa'il, yaitu hini, yang menjadi dorob maktu, yaitu hidup mati hidup mati. Nah, kemudian di bagian kedua yaitu ada bahar basit majzu, yang mana baitnya itu dibuang satu taf'ilah pada akhir soder, di bagian soder, yaitu ya, akhirnya itu disebut arud. Nah, dan satu taf'ilah laginya itu di bagian ajaz, yaitu dorobnya di bagian akhirnya dinamakan dorob. Nah, jadi kalau tadi kan bahar tam itu menggunakan 8 taf'ilah. Nah, sedangkan bahar basit majzu itu menggunakan 6 taf'ilah saja. Nah, dikarenakan karena 6 taf'ilah itu dikarenakan adanya pengurangan 2 taf'ilah pada bahar basit majzu ini. Nah, pada bahar basit majzu ini terdapat 4 macam. Yang pertama itu ada arud sohihah dan dorob muzayyad. Nah, keterangan muzayyad di sini yaitu menambah satu huruf mati pada akhir watad majmu. Nah, contoh syairnya yaitu taltamis waslahu min mukhlafin wala takun taliban malayunal mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilat. Nah, seperti itu. Jadi kan tadi arudnya itu jadi arudnya sahih, tidak terdapat perubahan pada arudnya. Nah, kecuali dorobnya itu muzayyad, tadi menambah satu huruf mati pada akhir watad majmu. Nah, jadi di sini kan tadi taf'ilahnya mustaf'ilah mustaf'ilat, jadi ada huruf tambahan yaitu ta ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu arud dan dorob sohihah. Syairnya yaitu madawuku fi ala rob in khola mukhlaulikin dari sin mustajimi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun. Nah, seperti tadi kan arud dan dorobnya itu sahih, jadi tidak ada perubahan pada keduanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada arud sahihah dan dorob maktu. Nah, seperti keterangan yang tadi, maktu yaitu membuang huruf mati pada watad majmu dan menyukunkan huruf sebelumnya. Nah, di sini kan pada dorobnya ya. Nah, syairnya itu yang berbunyi ma'atiyabul
aisyu illa annahu an ajilin kulluhu matruku mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'il. Nah tadi kan arudnya itu sahih, jadi tidak ada perubahan. Nah dorobnya itu dorob maktu. Nah pada dorobnya kan yang sebenarnya mustaf'ilun itu karena menghilangkan satu huruf pada watad majmu, nunnya dihilangkan kemudian mensukunkan huruf sebelumnya. Nah lamnya itu disukunkan menjadi mustaf'il. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada arud dan dorobnya itu maktu. Nah yang berbunyi syairnya mahayya jisyauku min aqlali adhab kifa ronka wahyil wahi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'il mustaf'ilun fa'ilun mustaf'il. Nah jadi arudnya itu kan pada sodar itu mengalami maktu, jadi menjadi taf'ilahnya itu mengikuti wazan mustaf'il. Nah kemudian dorobnya juga sama menjadi mustaf'il. Nah seperti itu. Kemudian lanjut ke bahar yang kedua, yaitu ada bahar wafir. Nah bahar wafir secara bahasa yaitu berarti yang banyak. Dinamakan demikian karena bahar wafir ini dalam baitnya itu memiliki banyak watad. Nah yang mana taf'ilahnya itu terdiri dari 7 taf'ilah. Nah yang mana mempunyai kunci dan wazan yang berbunyi syairnya yajuzu syirri wafiruha jamilun mufalatun mufalatun fa'ulun mufalatun mufalatun fa'ulun mufalatun mufa'alatun fa'ulun. Nah, di sini bahar wafir mempunyai dua macam juga. Nah, yang pertama yaitu ada bahar wafir tam, yaitu yang menggunakan 6 taf'ilah secara penuh dalam baitnya. Nah, jadi satu macamnya itu arud maktufah dan dorobnya juga hanya punya satu, yaitu dorob maktuf yang sama dengan taf'ilah arudnya. Nah, yang pertama yaitu ada arud dan dorob maktufah yang berbunyi syairnya alam aku jarakum wa yakunu baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha'u mufalatun mufa'alatun fa'ulun mufalatun mufa'alatun fa'ulun. Nah, di sini kan arudnya dan dorobnya itu maktufah. Nah, jadi pengertian dari maktuf sendiri itu membuang sabab khafif dan menyukun huruf kelima. Nah, di situ kan arud dan dorobnya itu sama, yaitu taf'ilahnya fa'ulun. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu macam yang kedua yaitu bahar wafir majzu. Nah, bahar wafir majzu ini menggunakan 4 taf'ilah saja. Jadi membuang 1 taf'ilah dari sodar dan 1 taf'ilah dari ajaz. Nah, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada arud dan dorob sahih. Nah, dengan syairnya yang berbunyi falastu kaman yawadduka bil lisani wa yukthirul halifa. Nah, tadi kan arud dan dorobnya itu sahih. Nah, jadi tidak ada perubahan sama sekali pada arud dan dorobnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada arud sahihah dan dorob maksub. Nah, pengertian maksub di sini itu menyukunkan huruf kelima pada dorob ya berarti. Nah, syairnya itu yang berbunyi a'atibuha wa amaroha fatak domani wa ta'simani. Nah, di sini kan tadi arudnya itu
sahih, jadi tidak ada perubahan sama sekali pada arudnya. Nah, kemudian dorobnya itu maksub, ya tadi menyukunkan huruf kelima, jadi mufa'alatun, ya di sini mengikutinya pada taf'ilah mufa'alatun. Nah, jadi sini kan tadi kan yang awal juga sudah disebutkan bahwa bahar wafir majzu itu terdiri dari 4 taf'ilah saja, makanya di sini mufa'alatun 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 mufa'alatun, hanya 4 taf'ilah. Nah, selesai. Kemudian ada yang ketiga, yaitu bahar hajz. Nah, bahar hajz dinamakan bahar hajz karena konon bangsa Arab pada zaman dulu itu seringkali bernyanyi menggunakan bahar ini, akan tetapi yang mulanya taf'ilahnya dibaca 6 kali menjadi 4 kali. Nah, bahar ini itu mempunyai satu arud, yaitu sohihah, dan mempunyai 2 dorob. Nah, bahar ini mempunyai kunci dan wazan yang berbunyi syairnya alal azza citashilu mafailun mafailu mafailun mafailu mafailun mafailu. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu macam-macam bahar hazj. Yang pertama yaitu ada arud sahihah dan dorob sahih. Nah, yang berbunyi syairnya ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah mafailun 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 mafailun. Nah, seperti itu. Jadi hanya mempunyai 4 taf'ilah saja pada bahar ini. Nah, pada macam yang pertama yaitu arud dan dorobnya sahih, jadi tidak mempunyai perubahan. Kemudian yang kedua yaitu ada arud sahihah dan dorob mahdzuf. Nah, pengertian mahdzuf ini yaitu membuang sabab khafif, ya. Yang tadinya itu mafailun menjadi mafai. Jadi lunnya itu sabab khafif itu kan satu huruf hidup satu sukun, jadi lunnya itu dibuang. Nah, syairnya itu yang berbunyi wa ma dhahri li baghidoi mi bil dhahri ad-dalulu mafailun 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 mafai. Nah, seperti itu. Jadi kan di sini arudnya itu sahih, tidak ada perubahan. Nah, akan tetapi dorobnya itu mengalami perubahan, yaitu mahdzuf, ya. Yang tadi membuang sabab khafifnya pada akhirnya, ya, yang harusnya mafailun menjadi mafai. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.